Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Selamat bergabung, salam silaturahim daripada saya untuk anda semua yang menonton video ini. Jadi pada kali ini, di kesempatan ini saya mau react satu video bertajuk Kisah TNI Kebal Peluru, Kehebatan Letnan Kamarudin pada serangan umum 1 Maret. Jadi saya tengok video ni ada seimbas lah begitu kan. Ini adalah salah satu idola ataupun role model yang patut dicontohi untuk generasi sekarang ni, sebab inilah kehebatan Letnan Kamarudin. Mungkin ada yang kenal dan mungkin ada yang tidak kenal. Jadi bagi mengetahui sejarah kehidupan Letnan Kamarudin ini yang kebal peluru ini, jom kita saksikan video ini guys. Oke, ini daripada Indo Info. Wah, apa nih? Meraih kemenangan nggak? Kamarudin sang legenda. Begitulah. Nama Letnan Kamarudin tak bisa dipisahkan dari cerita mengenai serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Karena Letnan Kamarudin bersama sejumlah pasukannya salah tanggal dalam menyerang kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai Belanda. Letnan Kamarudin ketika itu jabatannya adalah Komandan Peleton di SWK 101 Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono yang merupakan anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Dikisahkan Letnan Kamarudin bersama pasukannya menyerang salah satu tangsi Belanda pada 28 Februari 1949, padahal seharusnya serangan dilakukan keesokan harinya pada 1 Maret 1949. Akibatnya dia mengacaukan jadwal serangan ke kota Yogyakarta. Letnan Kamarudin dengan gagah berani bersama pasukannya menyerang salah satu pos tentara Belanda ketika itu. Konon Kamarudin kebal peluru saat ditembaki tentara Belanda. Hal itu disaksikan beberapa anak buahnya yang kemudian hari bersaksi atas kekebalan dirinya. Bahkan aksi kekebalannya ini muncul dalam film Janur Kuning, film yang mengisahkan keberhasilan TNI menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam pada 1 Maret 1949. Namun di sisi lain, akibat serangan pasukan Kamarudin yang salah tanggal itu membuat Belanda lengah karena mengira serangan yang Kamarudin lakukan merupakan serangan besar yang santer akan terjadi. Berdasarkan laman Wikipedia, Letnan Kamarudin atau bernama asli Eliakim Teniwut lahir di desa Ohoidertutu, kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Kamarudin disebut-sebut masih cicit Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Pelosok Kuning, Minomartani, Sleman pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Karena keturunan ulama sakti itulah, banyak dipercaya anggota pasukannya, dia kebal terhadap senjata apapun. Dia pun diyakini merupakan keturunan langsung Pandeng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kamarudin merupakan prajurit peta di Kalasan. Di kalangan anak buahnya, mantan prajurit peta di Kalasan, ia terkenal tahan peluru. Bahkan saking saktinya, kekebalan Kamarudin akan peluru konon bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Konon hal tersebut juga terjadi saat Kamarudin beserta anak buahnya disergap pasukan Belanda di daerah Madukismo, Bantul. Belasan tentara Belanda mengepung sambil menodongkan senjata. Namun Letnan Kamarudin tenang-tenang saja dan kemudian berpesan agar anak buahnya jangan jauh-jauh darinya. Selanjutnya kontak senjata tak terhindarkan. Namun tak ada peluru mengenai bahkan menyerempet Kamarudin dan anak buahnya yang melenggang pergi dengan selamat tanpa luka tergores di badan, meninggalkan belasan tentara Belanda yang terkapar. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari peta, Kamarudin pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah yang memang terkenal banyak orang yang kebal senjata. Peleton yang dipimpin Letnan Kamarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-acak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya hingga pihak intelijen militer Belanda atau Nevis pernah menjadikannya buronan. Aksi heroik Letnan Kamarudin saat serangan yang salah tanggal ini pun mendapat pujian dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam upacara di Yogyakarta usai serangan umum 1 Maret ketika memeriksa barisan prajurit TNI, Jenderal Sudirman menghampiri Kamarudin. Ketika dihampiri sang panglima, Kamarudin langsung meminta maaf karena dia melakukan kesalahan dalam menghitung hari. Namun oleh Jenderal Sudirman dia dianggap tidak bersalah.
tapi karir Komarudin di kemiliteran meredup setelah wafatnya Jenderal Sudirman. Dalam buku Laporan Kepada Bangsa, Militer Akademi Yogyakarta oleh Daud Sinjaya dituliskan tentang tuduhan sebagian kalangan militer yang menyebut Komarudin terlibat dalam gerakan DITII. Karena dua sahabat sekaligus dua atasan langsung Letnan Komarudin semasa di Laskar Hizbullah, yakni Kapten Sofyan dari Yon 426 dan Mayor Basyuni dari Yon 423 terlibat gerakan DITII di Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fattah pada tahun 1952. Selain itu, saat Kompi Komarudin pada tahun 1950-an dikirim ke Malangpung, Garut untuk menumpas DITII pimpinan Sekar Marijan Kartosuwiryo, Kompi Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITII. Rupanya Komarudin merasa tak enak berperang dengan para gerilyawan DITII yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah diantaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan ilmu kanuragan. Namun tuduhan persekongkolan dengan DITII tersebut ternyata tidak benar dan nama Letnan Komarudin kemudian mendapat rehabilitasi. Namun upaya rehabilitasi tak otomatis membuat karir ketentaraannya menanjak. Setelah dia mendapat rehabilitasi secara resmi, Komarudin mundur dari ketentaraan. Dia memilih dunia jalanan sebagai jalan hidupnya. Di Kota Gede namanya terkenal sekaligus disegani sebagai preman yang baik hati. Sekitar 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari Kota Gede. Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, lantas mencarinya hingga ke Jakarta sekitar setahun kemudian. Di ibu kota, Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa di tanah milik Kodam 5 Jaya kala itu. Dia menghidupi kesehariannya dengan bekerja sebagai seorang preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen karena Komarudin kebal terhadap senjata api dan senjata tajam. Sejarawan Yogyakarta Ki Herman Janutama menduga keberadaan Komarudin di Jakarta atas pengetahuan Presiden Soeharto yang merupakan mantan komandannya di Yogyakarta. Karena saat tinggal di rawa yang terletak di Cempaka Putih itu, tiap bulan secara rutin dia kerap mendapatkan jatah beras bagian untuk tentara. Karena dibujuk terus oleh sahabatnya, Toyo Boyo tadi, pada tahun 1972, Komarudin akhirnya kembali ke Kota Gede. Tak lama sampai di kota tersebut, dia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat atau PKU milik Muhammadiyah. Sewaktu di sana, ada cerita menarik karena Komarudin tak mempan disuntik sehingga dikeluhkan oleh dokter yang merawatnya. Kemudian di tahun 1973, Komarudin akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir di PKU Kota Gede. Jasadnya kemudian dikebumikan secara militer di Taman Kesuma Negara Semaki, Yogyakarta. Begitu populisnya nama Komarudin hingga di wilayah Sleman ada sebuah masjid yang disemati namanya, Masjid Al-Komarudin. Ada versi lain yang menyebutkan setelah Komarudin mengundurkan diri dari dunia militer, dia bersama istrinya yang berasal dari Jawa kembali ke Maluku Tenggara dan tinggal di desa kelahirannya, Ohoy Dertutu. Di sana dia menghabiskan sisa hidupnya hingga akhir hayatnya. Dia sempat diminta mantan Presiden kedua Soeharto untuk kembali ke Jakarta agar ketika meninggal nanti akan diberi gelar pahlawan. Tapi dia menolak dan lebih memilih tinggal di desa kelahirannya. Demikian kisah tentang Letnan Komarudin, prajurit kebal peluru dalam serangan umum 1 Maret. Bila Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih. Oh, Masya Allah guys. Jadi seperti mana yang kita dengar tadi berkaitan dengan kisah hidup seorang pejuang TNI kebal peluru nih. Kalau tengok daripada kisahnya, dia ni memang seorang yang ada belajar tentang kesufian, ataupun dia ada belajar tentang ilmu kesaktian daripada seorang syekh ataupun seorang ulama, ya. Jadi yang saya tertarik di sini apabila Letnan Komarudin diserang sehingga sampai 500 hingga 600 meter daripada kawasan Letnan Komarudin ni, peluru tidak boleh tembus guys. Jadi itu salah satu benda yang rasa begitu satu kelebihan pada Letnan Komarudin. Dan juga ketika dia sakit, ketika disuntik, jarum tidak masuk guys. Jadi artinya dia mempunyai ilmu yang luar biasa, yaitu kebal guys. Tapi tidak heran guys kalau zaman dahulu kala ataupun orang-orang dahulu
mereka ni adalah golongan-golongan orang-orang lama ni. Kalau kita nampak dia kebal-kebal ni, memang dorang menggunakan pakai ataupun mengamalkan ilmu kesufian dan juga ilmu tauhid yang begitu bersanad ataupun bersalah-silah. Jadi seperti mana yang kita tahu juga, seperti wali-wali Sunan Kalijaga gitu, Wali Songo, ilmu-ilmu dorang ni ada mungkin di kalangan tentera-tentera yang suatu ketika dulu sempat untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang kesufian ni. Jadi apabila satu perkara seperti ilmu kebal ini guys, ini adalah satu pemberian ataupun satu kelebihan yang Allah beri kepada mereka atas dasar ilmu yang dorang amalkan itu. Jadi tidak lain tidak bukan, sebenarnya ini semua hakikatnya adalah dengan izin Allah juga. Cuma apa yang perlu kita ambil iktibar di sini adalah seorang pejuang, ya, walaupun kalau tengok daripada tarik dia menyerang tu salah, tetapi dia masih lagi dihargai oleh oleh dia punya kepala atasan, ya. Dan masa kematiannya juga macam ada dua siri di situ. Satu dia kebumikan dengan cara ketenteraan, dan satu lagi dia macam berada di satu kampung dan dia hilang begitu. Tapi guys, sebenarnya kes-kes yang macam mati gaib ini guys memang terjadi guys. Itu saya pernah mendengar cerita bahwa kematian gaib ataupun yang tiba-tiba hilang itu sebenarnya memang ada tuh guys. Itu melalui perjalanan pengajian kesufian lah. Jadi guys, inilah kisah kehebatan Letnan Kamarudin pada serangan umum 1 Maret. Jadi kepada anda yang menonton video ini, bolehlah berkongsi dengan saya di sini berkaitan dengan pengalaman yang mungkin pernah anda dengar berkaitan dengan kehebatan Letnan Kamarudin ini. Dan inilah yang sepatutnya dikenang guys, dikenang, dan untuk ikutan para pejuang ataupun tentera-tentera pada masa kini sebagai dorongan, motivasi dan juga darah keperjuangan itu ataupun kepahlawanan itu mesti ada. So guys, itu saja untuk kali ini. Sekiranya anda suka kepada video reaction ini, jangan lupa untuk memberi like-nya, dan juga kepada anda yang belum subscribe channel ini, bolehlah tekan butang subscribe. Jadi kita bertemu lagi di masa akan datang. InsyaAllah saya akan upload video reaction di sini berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu ataupun yang sama-sama untuk kita kongsikan sebagai maklumat ataupun pengetahuan kita untuk di channel ini. Jadi demikianlah saja untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersalah kata, mohon maaf. Salam silaturahim daripada saya untuk anda semua yang menonton video ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.